Shalom, apa kabar? Kangen banget sama DC Woman. Kayaknya terakhir sebelum COVID. Di ini apa sih, Alam Sutra ya? Ada COVID nggak? Ada ya, hebat. Terima kasih untuk Pendeta Yosia dan Ibu, Pendeta Ivan, Ibu, semua pengurus, Ibu Ruth, dan semua yang mempersiapkan acara. Sebuah kehormatan saya bisa di tempat ini. Harusnya udah nggak bisa, udah ditolak. Aku baru nyampe terbang 25 jam. Jadi di Amerika sekarang jam 11 malam, waktunya bobo. Tapi Ibu Widya kan baik, dia bilang masa nggak bisa. Terus aku langsung luluh. Iya deh Bu, gitu. Makanya jadi orang tuh mesti baik. Suami kita pasti luluh. Aku gimana? Birunya udah cocok belum? Katanya Frozen. Mana si Elsa sama Anna? Cantik-cantik loh dari depan sini. Tapi aku nggak dikasih tahu mesti kinclong itu. Tahu aku sih punya. Tahu gitu aku tadi pakai. Jadi biru sama bling bling harusnya. Oh, tapi tahun depan ya. Hebat loh. Saya aja dari rumah sejam. Nih semua tinggal di sini. Enggak. Hebat. Ini menurut saya kayaknya kebaktian wanita terkeren deh. Saya videoin tadi tanpa izin. Saya bilang ini keren sekali sampai Ibu Gembalanya acara. Kalau ngundang itu bisa nggak? Bisa nggak? Mahal nggak? Oh mahal. Oh ya nggak jadi deh. Mending nanya dulu. Udah khotbah cuma 45 menit. Ini jamnya lihat di mana? Yang tit luar itu di mana? Oh pakai lihat jam, nggak ada countdown ya. Udah. Kan setiap gereja beda, ada yang pendeta angkat jam, ada yang matiin lampu, ada yang batuk. Ini berarti ngitung sendiri ya. Saya selesai 11.45 ya. Bener ya? Oke, supaya hubungan baik kan udah lama, udah 6 tahun nggak khotbah. Biar nggak kenal maka nggak sayang nih foto keluarga saya nih. Mana ada nggak? Nah itu aku, istriku, anakku cuma 1. Pas keluar cakep tau gitu 3 bikinnya. Ya udahlah, udah gede, biar maunya Tuhan aja. Udah matiin, aku juga malu. Aslinya tuh nggak gitu gede, tapi di foto kenapa gede ya? Dah, sekarang khotbah. Dikasih judul Frozen Heart. Apa sih? Saya bilang nih baru aneh banget judulnya. Jadi begini, katanya hati ibu-ibu di sini pada keras. Bener nggak sih? Aku pas main perasaannya lembut. Tapi kan perasaan kadang salah ya. Katanya karena kondisi disakiti, memang tuh pria kadang-kadang gak mikir kalau ngomong. Emang benar hati bisa keras? Fatty liver, kan hati keras tuh. Makanya jadi sirosis kan, itu kan kebanyakan minyak. Makan padang, pagi sore ada yang enak dekat sini Bu, soto, masih ingat Bu? Enak sotonya burut tuh. Terus makan gorengan, apalagi kalau udah gosip kan. Kalau yang isi suka gosip gak sih? Ibu-ibunya? Enggak, saya udah langsung tahu, enggak, pasti enggak ya. Nggak jarang. Nah terus apalagi kopi pisang goreng. Suka pada ngomongin pendeta nggak sih? Edisi Woman? Nggak ya? Kenapa suka gatel kuping saya? Berarti kayaknya cuma saya sendiri deh. Terus hati suka sakit gara-gara apa? Suami kan? Ya nggak? Nggak. Jadi hati aman nih semua. Kita cepetin nih khotbahnya. Anak kalau gitu. Enggak juga? Mertua? Apa pindah Tangerang ya? Baik-baik lo semua. Mertua Tangerang, Ipan. Salah tema nih. Udah deh, pokoknya tuh yang hatinya keras. Ditipu pernah nggak? Oh sering, berarti banyak di bisnis nih. Dibohongin ya. Ditusuk dari belakang. Difitnah. Ya apapun penyebabnya hati bisa keras. Pendeta pun bisa kepahitan. Di Amerika ada yang bunuh diri. Gak usah pendeta, seleb aja banyak yang bunuh diri. Gengnya drakor boleh angkat tangan. Orang jujur masuk surga. Setelah Queen of Tears apa sih yang paling hot? Gak ada ya abis itu ya? Ada lagi. Mereka banyak yang bunuh diri. Berarti kenapa hatimu udah gak kuat? Negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi adalah Jepang. Terakhir saya ke Jepang,
ada seorang penulis komik yang terkenal, dia bunuh dirinya gini kan, ada Shinkansen tuh kereta cepat, dia lompat, dia dilindas. Karena saking terkenalnya, dia udah gak ada ide untuk nulis cerita lagi. Jadi takut terkenalnya berhenti, dia lompat. Jadi saya usul tadi yang pemain drum band itu, terus ciptakan lagi lagu-lagu yang baru. Frozen Heart. Jadi saya cuma mau khotbah simple. Bagaimana yang hatinya lembut, jangan sampai keras. Tapi bagaimana yang keras, bisa jadi lembut. Dan kalau hatinya memang lembut, jangan disimpan untuk konsumsi sendiri. Bagaimana hati kita bisa memberkati yang lain. Frozen yang cantik ini, anak-anak yang luar biasa, Olaf. Sampai gue pelajarin tuh film Frozen gara-gara mau khotbah di sini. Nah, hati itu seperti tanah. Jadi tergantung, kalau ditaneminnya biji benih duren bagus, musangking, dia tumbuhnya bagus. Tapi kalau ditumbuhinnya onak duri, tuh tanah jadi berantakan. Nah, pintu masuknya hati dari mana? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa lagi? Panca indera apa aja? Apa yang kita rasakan, apa yang kita cium. Nah, Alkitab menceritakan itu. Wanita pertama yang diciptakan siapa? Hawa. Hawa itu berdosa. Menurut ibu-ibu, salah Hawa atau Adam sih? Sampai kita semua berdosa tuh. Adam yang gak jaga Hawa atau Hawa yang goda Adam? Kita bikin deal dulu deh. Saya kan udah lama gak khotbah, jadi gak tahu nih culture-nya di Alam Sutra gimana. Bisa gak kita bikin deal, pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab? Boleh? Bilang yes dong? Yes. Terus boleh bercanda gak di edisi woman? Atau serius? Aku bisa, serius bisa, bercanda bisa? Boleh? Oke. Hawa atau Adam? Karena Adam gak jaga Hawa ya? Kita lihat buktinya, Kejadian 36. Perempuan itu melihat. Ini bahaya nih gereja di mall nih. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap, kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati. Karena dia lihat masuk ke hati. Pernah nggak lagi shopping di mall, kita lihat merahnya bagus banget. Udahlah kata suaminya, kan tas merah udah banyak tapi ini beda pak. Ini antara kayak kermisi sama darah Yesus. Bagus banget. Lalu hati kan nggak tenang kan? Antara harus DP uang anak sekolah, cicilan rumah, apa kita intermittent fasting aja ya? Jadi kan ada budget satu makanan kurang kan? Kita mikirin terus tuh tak hati goncang kan? Ya nggak? Nah udah mulai nggak bisa jawab tuh. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Siapa duluan yang makan? Siapa duluan yang digoda? Dan diberikan juga kepada suaminya. Jadi salahnya Adam atau Hawa? Adam tetap yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun makannya. Tapi si Adam juga bego, kenapa dia mau? Jadi salah siapa? Nah, nanti kan kita ngumpul di surga sama-sama, kita bahaslah di sana. Saya cuma mau kasih tahu bahwa hati harus dijaga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi kalau nggak mau boros, hati kesel, cemburu, terus akhirnya tas yang merahnya dari Yesus dibeli sama teman kita, sisa satu lagi. Sel 70% bisa cicil 0% 24 bulan. Kesel nggak? Kesel, saya aja kesel. Yang nggak bisa pakai tas cewek. Cicil 0% 24 bulan. Sel 70%. Dia yang pakai. Akhirnya kita begini. Kayaknya KW itu. Kan hati mulai. Nah akhirnya turun tuh. Coba lihat Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Kain itu siapanya Hawa? Yakin? Oke. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Coba lihat kiri kanannya, mukanya gimana? Bedain ya, 30 menit ke depan mukanya berubah semuanya. Akan ada pembangunan rohani yang terjadi. Ini minggu depan nggak muat ini tempat. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Suami nggak bisa tebak hati, pendeta nggak bisa tebak hati. Saya kalau ketemu orang kepada saya tanya, Pak, katanya Bapak ada masalah sama saya. Enggak, siapa bilang? Ibu katanya tersinggung mas saya. Enggak kok Pak. Kan pas saya balik lagi bisa begini, sialan, bisa, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu hati kita.
Firman Tuhan kepada kalian, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika kau berbuat baik? Tetapi jika kau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berita baik adalah setiap hati, sekeras apapun, bisa pulih hari ini di dalam nama Yesus. Lanjut. Karena kalau kita tulisin sampai Roma 3:23, karena semua orang sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah, dosa itu turun. Fall short the glory of God. Hatinya baik, tapi turun. Kan kita suka ketipu kan? Siapa yang di sini pernah ketipu? Angkat tangan. Ya ampun, banyak banget. Terlalu baik orang yang diisi. Waktu kita ketemu orang itu yang nipu kita, orangnya baik gak? Kan gak mungkin dia datang gini. Kan gak mungkin kayak setan dia nipu kita. Ibu kenapa bisa ketipu? Orangnya baik banget Pak. Dan kita ketipu. Itu baik, udah turun kemuliaan Allah. Sisa baik. Nih ya, satu terakhir deh. Berkatalah Sarai kepada Abraham, kan gak punya anak tuh, udah ketua kan. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Pembantunya. Bayangin deh Bu, bayangin sebentar. Pernah punya pembantu gak? Bayangin sebentar, mbak kita di rumah. Bayangin aja, jangan sampai emosi. Mungkin oleh dia lah aku dapat memperoleh seorang anak. Saya lagi mikir otaknya dia di mana. Saya pelajari itu tradisi dulu, tapi otaknya di mana? Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saya lihat JJ mirip bapak sama ibu. Saya lihat Noni cetakan bapak sama ibu. Bayangin gak sih istriku Lucy mikirin mbak itu, kan saya 7 tahun gak punya anak. Terus aku kalau dulu dipanggil sayang, ibu panggil Pak Yosi apa? Sama. GBI emang begitu semua. Ibu panggil Pak Ivan. Nah, coba pindah GBI. Harusnya sayang kalau di GBI. Bayangin satu saat istri saya bilang begini sama aku, sayang, kenapa? Kan kita udah 7 tahun. Terus, apa sih? Ciko, anjing kita bukan. Bisa lihat ke mbak, dia yang buat gara-gara. Sarai atau Abraham yang cari gara-gara? Bodohnya si Abraham juga mau. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Mau lagi si Abraham. Maaf ya, saya bukan emosi, tapi saya kayak ngikutin ceritanya. Abraham mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendahkan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ya ampun, dia nyuruh, dia marah. Aneh kan wanita itu. Ini semua contoh di Gilgal ya, bukan emisi. Aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu itu. Dan baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendahkan aku. Tuhan kiranya, bawa Tuhan lagi. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham pada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa tobat yang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Semua masalah hati, keras, benci, baik. Sekarang khotbah. Jadi habis ini kita jadi orang kaya karena kita akan bikin banyak sinetron. Jadi kumpulin itu cuma cerita hati-hati yang keras, kita bikin film. Bagaimana Tuhan memulihkan hati. Bagaimana memiliki hati yang hangat. Pada mau nggak? Hatinya hangat, lembut. Bu, siapa di sini punya anak cowok? Kalau nanti dapat calon mantu cewek, pengen yang mukanya cakep, hatinya baik, atau mukanya nggak bagus? Saya ulangi salah ngomong. Mukanya cakep, hatinya nggak bagus, atau mukanya begitu cakep, hatinya baik? Siapa yang pilih hatinya baik aja? Benar ya, ada Tuhan yang di sini. Siapa yang pilih mendingan mukanya cakep? Bagaimana memiliki hati yang hangat itu nanti di rumah aja jawab. Dan membagikan hangat itu pada orang lain. Karena banyak hatinya baik, tapi orang lain nggak merasakan hati. Ini tujuan Yesus datang ke dunia. Matius 22:36-40. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau hati belum pulih, gimana bisa mengasihi Tuhan? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mau ngomongin Alkitab, yang pertama aja gak lolos kok. Karena semuanya dari hati. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ya, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Kita dan keluarga kita. Kalau kita terluka keras, gimana mau bangkit dan ngasih orang lain? Pernah lihat film perang kan? Habis tembakin, kata pemimpinnya, serbu, gimana? Kita kalau sakit, teler, covid, demam, whatever, apa itu diare, udah ke belakang 20 kali teman kita. Tas merah dari Yesus yang lu mau, lagi share bukan lagi 70%, edisinya 5%. Lu bisa bayarin dulu nggak? Nggak bisa. Jadi hati harus pulih dulu supaya kita bisa melakukan yang utama dan terutama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Saya mau bahas 5 hal aja secara sederhana. Bagaimana hati kita bisa lembut, karena hari ini lembut, besok bisa keras loh. Dan bagaimana menularkan ini kepada banyak orang. Kita lembut, suami kita bisa disakiti di kantor, bisa keras. Kita lembut, anak-anak kita bisa keras. Anak pertama, kedua, ketiga, karakternya beda loh. Yang pertama, menerima kasih. Yohanes 1 ayat 12 dan 16. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus. Yesus adalah kasih. Kita lagi merayakan Natal. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 16 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena dari kepenuhannya, boleh semangat gak? Lebih keras lagi. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Saya pelajari kenapa pakai karunia. Jadi kita yang gak mampu dikasih kemampuan. Kan gini, kita menerima Yesus. Yesus sekarang ada di dalam hati kita kan. Ini saya umpamakan kita menerima Yesus. Yesus adalah kasih. Benar, dia juru selamat, dia Tuhan. Sekarang ada di dalam kita kan. Berarti saya punya kasih. Bisa gak mengasihi? Bisa. Disakiti? Bisa gak? Bisa. Tinggal mau gak mengasihi. Masalahnya ada orang beragama Kristen, statusnya jemaat NDC. Tapi kalau dia gak sadar ada Yesus, dia gak bisa ngampuni. Sama-sama melayani, adik dan kakak gak ngomong. Sama-sama di gereja yang sama, yang satu kebaktian 3, kebaktian 4. Tadinya sama-sama kebaktian 3. Gue gak suka sama dia, gue pindah kebaktian 4. Gitu. Ini kebaktian wanita ada di mana aja nih, NDC Women? CP? Jauh gak CP ke RW? Jauh. Walaupun jauh, gue pindah. Kan gue tetap perlu ibadah, tapi hatinya keras. Kita gak bisa kasih apa yang kita gak punya. Keluarga gak akan bercerai kalau kita punya kasih. Perpecahan gak akan terjadi kalau kita punya kasih. Iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kalau menurut Bapak Ibu yang paling penting dalam hidup ini apa? Yang benar. Ntar bayar THR pakai apa? Pakai kasih. Gak mau saya mah. Bu, ibu-ibu di sini pada suka baca nggak sih? Suka nonton? Yang suka nonton siapa? Yang suka baca? Saya mau kasih yang suka baca aja. Sekali lagi saya kasih kesempatan, yang suka baca siapa? Jadi banyak loh, hebat. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuala Baru. Bu, ibu bikin pujian ya? Ibu kan worshiper ya? Udah punya buku aku di Art of Worship belum? Aku minta dong buku aku di Art of Worship. Itu buku bagus banget. Minta? Enggak, aku minta ke ibu. Enggak, aku minta ibu bisa kasih enggak? Karena enggak punya. Sekarang ibu minta sama saya buku di Art of Worship. Pastor, boleh minta enggak? Buku Art of Worship. Yang sopan berdiri. Pastor, bolehkah aku meminta buku Art of Worship? Tada! Ya, aku kasih. Kenapa? Karena aku punya.
bisa mengasihi suaminya? Tuh, kan tadi udah deal. Pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab, aku mau khotbah gak susah-susah. Masih bisa mengasihi suaminya, mengasihi mertuanya, pendetanya, iparnya. Serius? Itu buku bagus sekali loh. Jadi, Bapak kan mencari penyembah-penyembah yang benar. Berarti ada yang KW. Jadilah orang yang dicari oleh Bapak. Nah ini Over the Storm, ini buku keempat waktu COVID tuh lagi susah. Jadi habis tanda tangan, kan kita tetanggaan beli di PIK 2. Terus gereja tutup 2 tahun, kan nggak bisa bayar pakai daun. Istri saya sakit banyak lah. Saya tulis Over the Storm, bagaimana melewati badai. Ibu punya nggak buku saya? Oh ibu udah berdiri. Ibu punya nggak buku saya Over the Storm? Saya minta dong. Pak, kalau ada saya kasih. Sekarang ibu minta. Boleh minta Pak. Minta. Over the Storm. Please. Please Pak. Tada! Aku bisa kasih kan aku punya. Iya sama-sama. Gak apa-apa, aku mau orang baik. Duduk ya. Nah, awas ya, pulang dari sini nggak ngampuni ya. Apalagi kalau salibnya gede. Kita punya kasih. Satu lagi deh, sebelah situ ya. Ini buku saya yang tahun lalu di Bivan Birelbiu. Buku bagus sekali ini. Ini semua hidup saya 50 tahun saya tulis bagaimana sukses dengan cara Tuhan. Ibu, emang ibu belum sukses. Ibu saya boleh minta buku Bivan Birelbiu nggak? Ibu nggak punya. Ibu sekarang minta ke saya. Please Pak, dengan saya buku itu. Iya, ini buat ibu. Benar. Sesederhana itu. Tuh kan, yang nggak dapat buku tepuk tangannya fals. Tadi kalau bahas kasih, bisa nggak sih tepuk tangannya meriah, tangan bahagia. Jadi, Bapak Ibu pikir pendeta gampang. Pendeta itu bisa disakiti. Doain pendeta kita. Semakin gede jemaatnya, semakin punya risiko disakiti banyak. Pusing. Mendingan gereja kecil atau gede coba? Mikir dulu sebelum jawab. Gereja kecil bayar listriknya kecil. Gereja besar bayar listriknya besar. Begitu nggak muat bangun lagi. Bangun lagi pakai semen atau pakai duit belinya? Pakai duit. Pusing. Yang ngomongin lebih banyak, yang nutut lebih banyak, ngampuninya lebih banyak. Perlu kasih. Tapi tiap kali saya susah, setiap kali saya sakit, saya bilang Tuhan, aku udah punya kasih itu. Natal, saya selalu ajarin jemaat, jangan beli tiket. Ya kita harus pergi duluan, tiket murah. Saya bilang ini, ajarin anak-anak kita, Yesus lahir. Itu Natal gitu-gitu aja, Merry Christmas, Silent Night, Holy Night. Lu juga tiap hari makan nasi, gitu-gitu doang putih, kenapa makan nasi? Kenapa Natal mengingatkan kita ada kasih yang luar biasa? Yang pertama, menerima kasih. Jadi kalau kita hari ini diajak oleh teman, hari ini saya mau ajak kita doa undang Yesus jadi juru selamat dan Tuhan. Yang kedua, bersekutu dengan kasih. Kita udah punya kasih, tapi sering kita lupa. Kasih itu harus diaktifkan supaya kasih itu bekerja. Bapak Ibu punya otot. Setiap kita tuh punya six pack. Saya buka ya. Boleh nggak? Tapi ini masih family pack. Harusnya setiap kita ada six pack. Kenapa? Tertutup oleh yang namanya lemak. Makanya harus diaktifkan. Kita harus sit up, squat, plank. Masalahnya kita malas. Tapi kalau kasihnya nggak ada kompromi. Masalah gini, istri saya nggak masalah. Dia suka tidur di sini, empuk. Mau nggak? Saya bilang aku bikinin mantau. Tak keras katanya gitu. By request ini. Jangan iri. Bagi yang suaminya nggak punya family pack, jangan iri. Tapi kita baca satu ayat. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kita punya, tapi nggak tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sama seperti otot perut perlu dilatih. Setiap kita punya bicep, punya tricep, harus dilatih. Makanya seminggu 3 kali saya dengan PT. Dia ngomong ya, antara kita aja. Latihan. Karena supaya tua, badannya tetap tegap, nggak osteoporosis. Paling nggak menjaga supaya perut nggak tetap buncit, karena fatnya kita tambahin, ototnya kita bangun terus. Jam tidur malam di Amerika. Nah,
bagaimana kasih itu terus bekerja. Anehnya ya, setiap kali saya melakukan firman, ibu-ibu sini baca firman nggak sih tiap hari? Tadi pagi baca, dilakukan nggak? Setiap kali saya lakukan itu, damai, kasih itu mengalir. Plong rasanya. Contoh ya, Tuhan bilang gini, nginjil. Saya masih nginjil. Makanya saya bikin apa? Klub sepeda. Saya punya berapa klub sepeda? Dari teman-teman klub sepeda itu belum kenal Tuhan, sekarang udah kenal Tuhan, melayani ke gereja, udah mau jadi ketua sel. Saya ikut klub motor, naik Vespa, sampai mereka terima Tuhan Yesus. Ini lagi mikirin mau golf atau enggak. Saya pindah rumah, saya pikir biar ada privacy. Fitness, ketemu teman, nanya dong kerjaan apa segala, pendeta. Bisa pas banget nih, saya kan kebetulan lagi ada masalah nih. Ceritalah. Satu datang, bawa papanya, bawa mamanya. NA, nah kali ini kita pikir udah hampir 100 orang datang. Tapi tiap kali saya lakukan itu, belas kasihannya ngalir. Saya khotbah kan kalau hari Minggu 5 kali ada jeda kan. Kita ada welcome lounge. Secara fisik capek, saya bilang nggak, saya mau turun ke welcome lounge, bawain kopi, bawain teh, bawain kue. Terus ada yang mau didoain apa? Itu orang sakit macam-macam. Begitu saya doain, saya peluk, saya nangis, peluk mereka. Ada yang mau cerai, entah kenapa tuh hati ini nggak tahan. Belas kasih itu keluar, tiba-tiba kayak kasih Tuhan memenuhi saya lagi. Makanya terus on fire. Kenapa kita melakukan firman? Kadang-kadang baru dapat berkat, Tuhan bilang gini, salurkan. Aku masih kunjungan, istri saya masih bawa anak saya, misalnya contoh, bawa teman-temannya ke kolong jembatan, orang-orang yang gak mampu. Tuhan bilang kan gini, kapan kamu melihat aku lapar? Saat melihat orang yang lapar, kamu kasih makanan. Ke penjara, saya mesti pergi ke penjara. Kenapa? Supaya kasih itu terus mengalir. Bu, semakin hidup kita susah, iblis akan tipu. Lu udah paling susah di dunia ini. Semakin kita hidup kita senang, semakin kita pengen bagaimana ya bisa senang ya. Cuma satu cara untuk tinggal dalam kasih. Setiap kali baca firman lakukan, maka kasih itu akan mengalir dalam hidup kita. Yang ketiga, berkomunitas dengan kasih. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, iya kan? Saya entah kenapa ketemu temennya suka makan juga. Istri bilang, nah kamu tuh abis main sama teman-teman itu, jadi makan lagi, naik lagi timbangannya. Jadi tiap pagi kalau mau dokter bilang gini, mau jaga berat badan tiap pagi nimbang. Tapi kayaknya, tiap pagi tuh seger. Mau naik timbangan, apalagi kalau abis traveling. Dengan siapa kita main, orang Inggris bilang, lihat aja masa depannya kayak apa. Nah rumah kita dulu dari kecil banyak nampung orang. Papa mama saya saking baiknya, orang narkoba tinggal sama kita. Orang mau cari kerja, pelayanan dari luar daerah ditampung sama kita. Orang berantem, keluarga nikah beda agama, dikejar-kejar mau ditembak, tampung di kita. Sampai punya anak, oh udah macam-macam masih tinggal. Sampai kan kita diajarin nggak boleh kayak begitu. Akhirnya punya kantor gereja, konseling di tempat gereja, rumah adalah rumah. Karena sampai adik kakak saya juga trauma kan. Nah apa yang terjadi? Yang orang datang susah-susah itu kan kurus-kurus kan. Udah ditolong tiap kali datang mereka begini. Keluarga Mogi bulat-bulat ya. Kurang ajar. Emang bulat sih, cuma kan jangan gitu dong bulat-bulat. Tebak apa yang terjadi? Gak lama setelah mereka tinggal, mereka bulat. Aku gak kutuk loh. Mereka jadi bulat. Kenapa? Karena mereka main dengan yang bulat. Itu pergaulan. Pengen punya hati yang hangat, roh yang menyala-nyala, mainnya menyala-nyala dong. Main sama yang pahit, jadi pahit. Tapi saya rasa nih, edisi woman nih, on fire semuanya. Tepuk tangannya bisa 2 kali lebih semangat gak? Nah, Ibrani 24:25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih. Ternyata kasih bisa ditingkatkan. Lihat tuh sekarang yang lagi tren pilates tuh.
Sekarang bukan netral pilates, stem, cell, setrika muka, tarik, urep, apa tuh? Yang muka dijahit segala. Ke Korea tuh kemarin ibu-ibu sedih tuh sampai nangis yang diumumkan darurat militer. Botox gua gimana? Muka gua gimana? Karena masih ada kontrak kan. Setiap sebulan sekali mesti urus muka. Itu aja didorong sampai badan udah kayak sapu lidi. Sebenarnya mau diapain lagi? Ini tinggal disedot dikit, tinggal disuntik gitu. Gini. Itu aja bisa didorong, apalagi kasih. Dorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Coba ibu lain jam 10 lagi pada ngapain? Ini pada kebaktian. Seperti biasa oleh beberapa orang, baca sama-sama 2, 3, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, semakin kita ikut Tuhan, hidup kita semakin maju kan? Tuhan semakin mau hidup kita naik. Nah, hati-hati saat hidup kita mulai mapan, saat suami mulai balik, nggak punya anak mulai punya anak, sakit sembuh, anak-anak besar, udah pada kuliah tinggal berdua, nikmati hidup, jalan-jalan, boleh nggak? Boleh, orang liburan ibadah kok. Tapi jangan lupa ada tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pohon mangga kodratnya berbuah apa? Mangga. Pohon durian kodratnya berbuah apa? Durian. Ibu-ibu manusia kodratnya apa? Melahirkan jiwa-jiwa baru. Lewat hidup kita harus banyak wanita yang diselamatkan. Banyak wanita yang menderita sekarang. Kasihan. Komunitas ini harus dijaga. Nggak semua gereja memperhatikan wanitanya. Makanya tadi saya video itu, saya salut. Ini namanya excellent. Niat banget nih. Tuh lihat dekornya. Tepuk tangan dulu dong pengurusnya. Yang pusing kepala nanti tunggu tagihannya nih. Bagus sekali dekornya. Musiknya, lagunya. Bagaimana caranya tahu komunitas kita baik atau enggak? Lihat kita tambah maju atau enggak dalam Tuhan. Kalau kita tambah maju dalam Tuhan, berbuah banyak, berarti komunitasku baik. Yang keempat, bergerak dengan kasih. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita baca, kalau punya Alkitab elektronik, kan dia bisa search, carinya kata belas kasihan itu keluar. Mujizat terjadi setiap kali ada kata belas kasihan. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ibu-ibu, kalau cuma di rumah, nggak pegang gadget dan nggak ke mall, dompet kita uangnya bergerak keluar nggak rekeningnya? Kapan uang di rekening, kartu kredit, debit, dan dompet kita bergerak keluar? Saat kita bergerak ke mall. Lalu tergeraklah hati kita. Tiba-tiba kayak patung yang lagi begini tuh Bu, kayak manggil kita gini, sini. Terus kita lagi search tuh, ibu sini pada Instagraman gak sih? Ih gaul, follow aku ya. TikTokan gak? Luar biasa, itu kan generasi alpha. Dan banyak sekali yang suka keluar sponsor-sponsor gitu kan. Tergeraklah jempol kita oleh hadirat itu. Saya orangnya dari kecil egois. Kenapa? Papa saya orang sukses, mama saya orang sukses, kaya relatif maaf ya kalau ada orang kaya. Jadi memang orang pengusaha, dia dari apa modal dengkul. Jadi kalau kayak hairstylist yang top, jadi kita nggak ke salon, dipanggil ke rumah. Kalau orang belanja ke butik, ini butik datang ke rumah nih paling baru, gitu. Papa saya kalau beli mobil ada berapa warna, 4 kirim ke rumah. Jadi gitu, mobil puluhan generasi. Tiba-tiba kan Tuhan cara panggil dipinjam sebentar kan. Waktu dipinjam, mulai lewat sebuah proses, kita turun sama Tuhan. Jadi dari orang yang di atas harus turun ke bawah, nggak punya apa-apa, diproses sama Tuhan. Jadi hidup kan keras. Jadi dari kecil saya harus kerja, harus sekolah.
Dan saya nggak malu. Saya jualan, saya macam-macam. Jadi kalau lihat orang-orang yang manja tuh gemes, karena kita belajar cari duit sendiri. Sehingga saya bertumbuh jadi orang yang dia lu mau punya duit, lu kerja. Bisa kok kalau kita mau. Sampai saya dijamah Tuhan. Jadi saya jadi orang yang egois, orang yang pelit, orang yang nggak pernah perhatikan orang, karena kesulitan hidup. Dan saya bisa berdiri. Tapi waktu Tuhan jamah saya, kesangkasi itu masuk, berubah. Tahu nggak kuncinya apa? Sampai hati yang hangat itu bisa dirasakan sama orang. Papa mama saya, mentor-mentor saya bahwa saya bergerak, ikut kalau pelayanan saya diajak. Di situ saya ketemu orang yang susah, orang yang stroke, orang yang kerasukan setan, orang yang rumahnya kebakaran. Di situ saya ketemu, oh ada yang lebih susah dari gua. Oh papa mamanya nggak ada. Dari situ saya nggak pernah nangis, karena hidup keras kan, nggak pernah nangis saya. Itu jadi orang cengeng. Dari situ saya nggak ragu peluk orang, keluar duit. Dan detik itu saat saya lahir baru, saya jadi orang yang murah hati sama sekarang. Perhatiin orang anniversary, perhatiin orang sakit, perhatiin kita lagi bangun, kita nolongin gereja-gereja yang lagi ngebangun. Bendahara saya bilang, Pak, bukannya kita lagi bangun, kenapa Tuhan suruh kita bantu mereka, kita bantu. Kenapa? Karena saya nggak diem di rumah dan saya pergi keluar. Seringkali berkat itu cuma lewat, udah ngasih lagi ini. Tapi kalau saya diem, belas kasih itu nggak muncul. Udah nggak ada amin ya, kalau nggak selesai khotbah. Ayo, kalau kita ngumpulnya cuma geng kita doang, jadi Bless Me Club. Ayo bikin acara, yuk kita kunjungan kemana yuk. Siapa yang lagi sakit di minggu ini? Jangan ada resto baru apa? Boleh, jangan jadi kampungan juga. Resto baru nggak tahu, baju baru nggak tahu. Terus kayak orang cupu gitu semuanya jangan. Aku segini keren nggak? Bener, saya gaul. Bruno Mars aku nonton. Coldplay aku nonton. Taylor Swift aku nonton. Yang barusan siapa tuh yang di Singapura? Ya nanti Anilo nggak dapet tiket Koko. Itu kan abang saya sendiri, nggak dapet tiket, bukan nggak mau nonton. Emily in Paris gue nonton, Queen of Tears gue nonton, ya. Gaul. Tapi saya juga keliling, saya ketemu orang-orang susah. Tuh orang yang udah susah saya kunjungi. Makanya kasih itu tetap tinggal di sini. Satu lagi saya selesai. Udah bergerak nih, ada yang terdahulu jadi terkemudian kan. Makanya Tuhan bilang gini, kalau mau dingin dingin, kalau panas panas, jangan tengah-tengah. Tanya nih ya, jangan marah ya. Tadi tim musik yang keren boleh temenin saya nggak di depan. Siapa yang ngerasa hatinya lagi dingin sekarang? Jangan angkat tangan. Siapa yang ngerasa lagi panas banget? Siapa yang ngerasa nggak dingin nggak panas? Datang alamat yang tepat. Tapi kalau panas, ini kan udah keren banget. Semua wanita yang ada di sekitar Alam Sutra, BSD dan sekitarnya harus datang ke tempat ini. Nggak buat lagi, udah tempatnya. Harus dijaga. Amsal 4 ayat 23 ayat terakhir, baca sama-sama. 1, 2, 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu-ibu pernah punya asuransi nggak? Kenapa? Jaga kan? Ya amit-amit Pak, kalau ntar suatu saat panggil Tuhan kan kita ada. Udah suami gua kawin lagi gimana? Itu urusan dia sama Tuhan. Mobil di asuransi nggak? Rumah di asuransi nggak? Diamond simpan di mana? STB kan? Orang pujian penyembahan aja tasnya diketek kok. Haleluya, berbajian. Haleluya. Kita jaga. Ini saya agak ke fisik, ibu-ibu nggak sensi kan ibu-ibu sini? Kalau di Gilgal, aku ya suka ngobrol. Aku susah jaga berat. Di kalian sini gampang nggak yang di sini? Dulu kan minum air gemuk. Sekarang lihat menu aja gemuk. Baru lihat menu. Saya pengen ketemu Tuhan, aku pengen nanya. Ada ketidakadilan dalam hidup. Boleh nggak sih pendeta curhat? Di kantor saya ada beberapa orang, saya nggak sebut nama ya. Kurus, makan nasi kayak setengah rice cooker. Enak banget.
Lu mau kayak obat cacing apa sih? Kita udah diukur, udah nimbang, tiap hari naik terus berat badan. Jadi kalau aku dessert, dia mau dessert, pengen sih, hati tuh menjerit ya. Gue sesendok aja, tiramisu tuh udah enak, sendok aja. Bungkus, ya gak usah. Saya udah pak, lu aja bungkus. Kayak buffet gitu udah gak mau buka, gak mau gimana. Jadi kayak nyiksa diri. Kesian ya? Mabok nggak boleh, pendeta mabok boleh nggak? Kan cewek boleh nggak? Judi, apalagi? Gosip, apa? Sering? Nggak pernah. Tanya Pak Yosef, saya pernah gosipin orang nggak pernah. Paling Pak Yosef gosipin saya gosipin dia, udah ansarin gosip kita. Nggak ada, kita nggak kudus. Terus kan sisa makan yang nggak boleh, makan teman kan nggak boleh, ya nggak? Asin. Makan sendal keras. Badan kita jaga, cuma satu yang kita miss. Penampilan kita jaga, ya nggak? Dandan berapa lama tadi? Minimal 40 menit, gue tahu. Kan saya punya istri, cewek. Tapi hati kita nggak jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Yesus datang ke dunia ini. Saya bapak ibu, karena saya lihat ada beberapa bapak tidak hidup dengan hati yang dingin. Karena hati yang dingin gak akan memancarkan kehidupan. Sang kasih itu ada. Bukan hanya untuk kita, supaya kehangatan itu bisa ditularkan kepada yang lain. Juan Mogi yang dulunya pelit, kasar, sombong, pengen perhatiin orang, hidup gue perhatiin. Tapi dari satu orang, 2 orang, sekarang Gilgal ada seperti ini. NDC Woman, tadi jujur saya ngomong. Kenapa? Karena saya tahu kebaktian wanita yang ada. Ini salah satu yang keren dan saya pernah ucapkan ini juga berapa kali saya potong. Biar hati ini ditularkan kepada wanita-wanita yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama.